Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di acara Ceni, yaitu cerita terkini, yang mana pada kesempatan ini yaitu tentang berita tanggapan seorang Partai Demokrat tentang pendamping Anies Baswedan pada tahun 2024 mendatang. Oke, sumber berita ini sengaja kita buat, kita ambil dari Detik Sumut, yaitu berita nasional, di mana Andi Arief menilai elektabilitas popularitas pendamping Anies sangat penting. Mari kita baca bagaimana tanggapan beliau. Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief menilai elektabilitas dan popularitas cawapres pendamping Anies penting. Menurut Andi Arief, pendamping Anies harus mampu mendongkrak suara di pemilihan presiden mendatang. Jawaban saya bahwa apa yang dikemukakan Pak JK adalah salah satu opsi, tapi juga harus kita hitung dengan matang. Dalam arti bahwa apakah pembantu presiden itu dapat mendongkrak suara? Belum tentu, karena seorang yang paling dekat saja, Wapres bahkan presiden di Indonesia itu pernah kalah. Ibu Megawati kalah di 2009, Pak JK kalah di 2009, kemudian Pak Hamzahas kalah di 2004, kata Andi Arief kepada wartawan Sabtu 29 bulan 10, seperti dilansir dari Detik News. Kemudian Andi Arief mencontohkan, sebagai wakil pembantu presiden yang pernah ada adalah Budiono. Andi Arief menceritakan pengalaman Demokrat mencalonkan Budiono sebagai wapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono. Posisi cawapres menurut Andi Arief penting untuk meningkatkan suara nantinya. Kenapa Pak Budiono bisa menang dengan SBY? Karena pada waktu itu surveinya sangat tinggi. Pak SBY sudah 60%, sehingga menjadi pertimbangan untuk diajak bersama-sama. Nah, di wakil ini cukup pentingnya seorang gubernur saja untuk menjadi wakil ini belum terbukti. Belum terbukti juga bisa menjadi seorang wakil presiden dari beberapa capres pilihan presiden yang pernah ada, ujarnya. Sehingga menurut Andi Arief, popularitas dan elektabilitas cawapres yang nantinya digandeng Anies penting dalam koalisi. Namun saran JK ini akan menjadi bahan diskusi di dalam internal koalisi perubahan. Sekali lagi, tanpa elektabilitas, tanpa popularitas, tidak mungkin kita memilih dulu, baru kita laksanakan survei itu. Tidak mungkin. Jadi elektabilitas popularitas itu penting. Kan namanya pilpres itu ingin berkuasa. Hitung dulu bagaimana cara berkuasa, baru kemudian kita hitung menangnya. Saya kira Pak JK akan sangat mahir soal ini, ucap Andi Arief. Tapi baiklah, nggak apa-apa. Itu bisa dibicarakan dua koalisi. Kita beradu argumentasi ya, imbuhnya. Yusuf Kala sebelumnya menyarankan bakal capres 2024 Anies Baswedan memilih cawapres yang tak populer namun berpengalaman dalam membantu presiden. Yusuf Kala menyebut Anies perlu mempertimbangkan cawapres yang berpengalaman, sementara popularitas di nomor sekian. Ya, itu artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Andi Arief itu dalam pemikiran saya sangat tepat. Kita tidak hanya melihat berpengalamannya, tetapi bagaimana merekrut, meraup suara yang sebanyak-banyaknya pada Pilpres 2024 mendatang. Ini harus menjadi pertimbangan di kalangan para elit-elit yang mengusung daripada Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan Mas Anies pun harus memikirkan secara matang siapa yang pantas, siapa yang betul-betul bisa membantu merekrut suara, meraup suara yang sebanyak-banyaknya sehingga menang nanti pada Pilpres 2024. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.